Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya tiada henti memberikan kasih sayangnya kepada kita, rahman dan rahimnya kepada kita, sehingga insya Allah pada pagi hari ini kurang lebih nanti insya Allah sampai jam Bapak Ibu diharuskan duduk di sini. Salawat serta salam selalu bersurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ajaran beliau, karena sunnah beliau, kita juga masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim, dan semoga kita nanti insya Allah mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, mungkin panjenengan tentunya tidak menjadi pengawas SAS hari ini, yang seharusnya mungkin di rumah. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan mungkin via Japri atau mungkin dicolek langsung oleh Bu Tias, pada pagi hari ini akan diadakan diseminasi. Diseminasi itu ya semacam memberikan penguatan kepada panjenengan terkait dengan budaya positif. Semoga tentunya bermanfaat untuk kita semuanya, dan yang paling penting ini merupakan media bagi Bu Tias untuk latihan. Ya, karena untuk menyampaikan di depan audiens itu tidak mudah, apalagi di depan para senior-seniornya sudah luar biasa. Nanti silahkan ada waktu atau session untuk tanya jawab, berdiskusi, monggo nanti Bu Tias ditanya. Kalau tidak bisa nanti kita saling membantu. Sekali lagi terima kasih, dan selanjutnya untuk waktu dan tempat secukupnya pada Bu Tias. Nanti dimulai dari apa? Monggo dipersilakan dulu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf, mungkin waktu yang seharusnya luang di sini saya minta bantuannya. Saya di sini akan mengadakan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2 Pacitan, yang mana ini merupakan tugas saya sebagai pendidikan calon guru penggerak. Jadi itu, kemudian perkenalan, mungkin ada Bapak Ibu yang baru. Untuk nama saya Tias Nur Mujiwarasuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pacitan. Kemudian untuk diseminasi ini harapan kami nanti dari saya pribadi, semoga apa yang saya sampaikan, saya imbaskan hari ini nanti bermanfaat, utamanya adalah untuk anak-anak didik kita. Sebelum pada materi, mungkin untuk penyegaran dulu, saya adakan ice breaking dulu. Kebetulan hari ini hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat itu kita akan mengadakan Jumat berkah. Nah, kaitannya dengan makanan. Nah, karena kaitannya dengan makanan, di sini saya ingin ada penyegaran tebak-tebakan, istilahnya tebak-tebakan untuk makanan khas daerah. Kalau waktu saya kecil itu kan sering sama teman-teman kadang nama buah-buahan, kemudian nama orang, kemudian nama hewan. Maka hari ini karena kita ibu-ibu, banyak yang ibu-ibu, jadi kita mencoba untuk menebak kembali makanan khas daerah. Kalau makanan khas daerah kira-kira apa saja nih? Kul, klepon, gudeg, cenil. Nah, nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini biar agak lebih seru, tidak langsung menebak, tetapi ada clue-nya. Nanti clue-nya, huruf yang terakhir akan kita jadikan untuk menebak makanan tersebut. Dari saya untuk clue-nya nanti monggo dilanjutkan. Misalnya dari saya adalah lontong. Nah, berarti huruf terakhir adalah G. Monggo dari sini atau dari sana? Betul. Berarti K. Monggo. K. Telepon. N. Nomor sari.
Sambil jalan. Sambil bawa ke kembali ke Kita kukus. gedung sudah. Iya. Berarti lagi. Tak stres. Tiduran G. Kembali ke lagi untuk Pak gaduh-gaduh. Berarti apa? Undi-undi. Empeng. Berarti ke lagi. Kanan. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata kalau menyebutkan makanan pakarnya Ibu. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Ini mohon Bapak Ibu mungkin berpendapat ya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kemudian kenapa Pak tidak setuju nih? Oh, memberikan trauma, oke, luar biasa. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Saya simpan dulu ya jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Jadi dari yang pertama adalah tidak setuju, kedua setuju, kemudian yang ketiga setuju. Saya simpan dulu ya jawabannya. Topiknya hari ini adalah dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi dengan segitiga restitusi. Jadi untuk topik hari ini yang akan saya imbaskan pada kegiatan kami adalah 6 topik tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada permainan, mungkin bisa dua-dua. Kebetulan saya anggap saja yang ada pada saya ini adalah sesuatu yang sangat berharga, meskipun ini apa tahu ini, tapi anggap saja ini berharga sekali. Jadi ini adalah perubahan paradigma. Monggo. Kalau di situ adalah cobalah cari kertas kecil, tapi kalau di sini pakai permen saja gitu. Di sini adalah kegiatan adalah kepalan tangan. Jadi untuk kepalan tangan ini yang satu adalah mengepal, teman yang satunya berusaha untuk membukanya. Jadi seperti itu. Anggap saja yang Bapak Ibu kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Monggo, kalau sesuatu itu sangat berharga, apakah bisa dibuka atau tidak? Jadi yang kita miliki ini anggap saja adalah sesuatu rahasia yang sangat penting yang tidak bisa orang lain membukanya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang saya miliki. Nah, bisa
bisa kita praktekkan. Untuk teman B, untuk teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Monggo dipraktekkan. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak ini dilepaskan? Sulit. Kenapa kok sulit? Karena yang memiliki tangan mempertahankan untuk tidak melepaskan. Jadi sama dengan paradigma untuk perubahan paradigma di sini, bahwa segala sesuatu yang kita miliki di tangan ini apabila ini sangat berharga maka kita akan kesulitan membukanya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan di sini adalah ilusinya. Anggap saja ini tadi kepala tangan ini adalah siswa kita. Jadi ilusi guru mengontrol murid, seakan-akan bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya sama dengan kepala tangan tadi. Apabila murid ini tidak mau membuka dirinya untuk bisa dikontrol, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol sama sekali. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita merasa siapa coba masuk dan sebagainya, seakan-akan dia menuruti, tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol sama sekali. Itu adalah ilusi kita, bahwa kita itu bisa membentuk murid kita adalah ilusi guru sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu sama dengan kepala ini tadi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi selama ini kita menganggap bahwa kalau kita memberikan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi sebenarnya selama anak tersebut tidak mau membuka dirinya, itu sebenarnya tidak ada gunanya, karena kontrol diri adalah pada diri anak itu sendiri, bukan pada kita sebagai guru. Jadi kita hanya bisa membimbing, menuntun. Semua keputusan itu adalah pada anak itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang yang kita merasa kalau kita paksa anak itu nurut, bisa kita paksa. Tapi sebenarnya itu hanya bersifat sementara. Jadi tidak bisa kita memaksakan anak. Yang ada anak nurut, tapi sebenarnya karena hanya takut pada kita. Tapi dalam dirinya sebenarnya tidak ada keinginan untuk menuruti tersebut. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi ini adalah perubahan dalam kegiatan pendidikan kita, bahwa kalau dulu itu adalah menggunakan teori stimulus respon. Kalau sekarang kita diharapkan ada perubahan paradigma menjadi teori kontrol. Misalnya dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu kita merasa bahwa kita bisa merubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol atau pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau kita dulu memang kebetulan saya kan juga sudah lama dulu mengajar mulai tahun 2000, jadi masih mengikuti ini teori stimulus respon. Perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Kita cenderung seperti itu ke anak-anak kita, bahwa dia berperilaku buruk dari bocah ini berbuat salah. Nah, ternyata dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku itu memiliki tujuan.
tujuan. Jadi dia berperilaku buruk itu karena memang ada tujuannya. Nah, yang tahu tujuannya adalah kembali ke anaknya masing-masing. Jadi misalnya anak membolos, itu kalau kita, oh itu salah, langsung seperti itu. Tapi sekarang harapannya, kenapa dia membolos? Itu dia tujuannya apa kok membolos? Nah, itu yang diharapkan kita bisa memahami tujuan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori stimulus respons seperti itu. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yaitu siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan anak sebenarnya. Meskipun kelihatannya kita bisa mengendalikan anak, itu adalah sifatnya hanya sementara. Tetapi dalam dirinya, motivasi dalam dirinya itu kita tidak bisa mengendalikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi itu yang sama. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk anak dulu tidak mau, tidak bisa, maka kita akan memaksakan dengan apa istilahnya, berbagai aturan, misalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang harapannya adalah ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan anak kita bisa berkolaborasi, menumbuhkan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Jadi seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau dulu kita yang menang, siswa yang kalah, gitu. Kalau sekarang ada model berpikirnya adalah harapannya adalah menang. Jadi kita juga menang, siswa juga menang. Dalam artian siswa mau melaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi kesimpulannya adalah disiplin positif. Kemudian dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti itu. Jadi untuk anak-anak sekarang kondisinya seperti ini, sehingga kita tidak bisa memaksakan. Harapannya adalah makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dari kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu tujuannya apa, mungkin bagi kita bertentangan dengan apa yang kita harapkan, tapi setiap individu itu melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Baik itu melakukan hal yang baik maupun hal yang kurang baik, mereka pasti memiliki tujuan. Kemudian dari perilaku yang memiliki tujuan itu ada teori motivasi, yaitu yang pertama, motivasinya apa? Yaitu yang pertama adalah bisa untuk menghindari hukuman. Mungkin ada yang terlambat, daripada terlambat langsung bolos atau bagaimana. Nah, itu mungkin karena ada motivasi dalam dirinya, yaitu sebenarnya adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, saya mau peringkat 1 supaya saya mendapatkan hadiah. Saya akan belajar dengan rajin, mengerjakan tugasnya Bu Narti dengan sungguh-sungguh. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti saya dikenal oleh Bu Narti baik dengan saya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi ada motivasi ekstrinsik pada diri anak tersebut. Sedangkan kalau motivasi intrinsiknya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi mungkin ada anak yang rajin dan sebagainya adalah dalam rangka biar saya dihargai. Kalau saya bisa, saya akan secara prestis akan naik. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sudah ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga adalah karena ada keyakinan kelas, yaitu sudah ada
kesepakatan. Kemudian untuk model berpikirnya adalah ada teori kontrol, ini adalah menang-menang. Kesimpulan dari tadi untuk berpikir menang-menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saling berkomunikasi, pengen mungkin apa tenang. Nah, nanti ada pilihan-pilihan baru. Posisi kontrol, pada 5 posisi kontrol, yaitu nanti kita akan membahas ini Bapak Ibu, kita berada di posisi yang mana. Yang pertama, ini ada penghukum, jadi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, nanti mungkin kita bisa introspeksi diri. Saya sendiri juga demikian, introspeksi diri. Saya itu kalau dengan anak-anak ini bagiannya saya gimana toh? Apakah saya menghukum, suka menghukum dan sebagainya, atau saya membuat rasa bersalah? Kalau membuat rasa bersalah itu kira-kira yang bagaimana Bapak Ibu? Contohnya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di kelas, kemudian ternyata oh saya itu berada di pada pembuat rasa bersalah. Misalnya bagaimana? Mungkin pernah ada pendapat? Terima kasih Bu Tias. Mungkin sebagai pembuat rasa bersalah seperti kasus seperti ini, mungkin dalam satu kelas itu pernah mereka tidak masuk secara bersama-sama, hanya ada beberapa orang. Setelah besok mereka masuk, kemudian kita menanyai, berdiskusi, ngobrol, kemudian kita begini menyampaikan, kalau seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Atau kalau sudah seperti ini, nanti bagaimana? Apa yang Bu Retno bisa lakukan untuk kamu ke depan dan sebagainya? Itu mungkin kemudian anak-anak merasa, oh iya, kemarin Bersalah gitu. Iya. Terima kasih Bu Retno, luar biasa. Mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin pernah mengalami untuk yang lain mungkin? Sebenarnya saya rasa Bapak Ibu sering mengalami ya, misalnya anak itu kita merasa dekat, kemudian kok hari itu membuat kita jengkel dan sebagainya. Kamu itu gimana dong, misalnya Bu Titik Maden, kamu itu loh, wis tak anggap kayak anakku dhewe lho. Kok ya koyo ngene iki piye to Le? Nah, seperti itu adalah sehingga anak itu merasa bersalah dengan oh iya ya saya sudah dekat dengan Bu Titik, saya kok hari ini mengecewakan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Kemudian sebagai teman saya rasa banyak ya sebenarnya dari kita untuk sebagai teman. Kemudian pemantau, kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu kalau sebagai pemantau itu? Misalnya kita sebagai wali kelas, ayo kamu kemarin sudah bolos berapa kali, sudah terlambat berapa kali, kok ya ini terlambat lagi, padahal kemarin sudah janji sama saya kalau kamu tidak akan terlambat lagi. Berarti kita sudah memantau anak tersebut, bahwa anak tersebut sudah terlambat berkali-kali. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian dari teori kontrol maka akan timbul realitas, yaitu kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, di mana ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah penguasaan, yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang keempat adalah kesenangan, yang kelima adalah kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar hidup inilah yang sebenarnya harus kita penuhi, kita bisa memenuhi.
kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Kalau kita melihat anak-anak kita di sini, untuk kasih sayang dan rasa diterima, banyak anak-anak kita itu yang ditinggal oleh orang tuanya, merantau dan sebagainya. Sehingga inilah yang membuat perilaku akan berbeda. Kemudian ini adalah apakah makna disiplin. Nah, kalau kita melihat dulu, anak yang disiplin itu berarti anggapannya adalah anak yang bagaimana, Bapak Ibu? Tertib, patuh, taat. Nah, sebenarnya makna disiplin yang sebenarnya itu adalah ini, berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu makna yang sebenarnya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sudah menyalahi dari makna disiplin yang sebenarnya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi yang ditandai merah di situ adalah paradigma yang salah. Dan ini sebenarnya juga terjadi pada diri saya juga. Dulu mengasumsikan bahwa disiplin itu ya seperti itu. Ternyata makna yang sebenarnya adalah disiplin adalah belajar. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Padahal kita sering memberikan hadiah kepada anak-anak kita, baik anak didik atau anak kita sendiri di rumah, dengan harapan adalah untuk menerapkan disiplin tersebut. Ternyata kurang tepat. Kenapa kok kira-kira kok hadiah? Kalau hukuman sudah hal yang wajar ya. Kalau hadiah misalnya saja, kalau dulu waktu anak saya masih kecil, ayo dek tidur, nanti kita jalan-jalan terus beli es krim. Nah itu kan sudah bagian dari pemberian hadiah. Nah ternyata itu salah, dan sekarang anak saya sudah terlanjur besar. Jadi apa yang saya didirikan ternyata keliru. Sama dengan kita memberikan hadiah kepada murid kita, peringkat 1 kita beri hadiah. Ternyata apabila pemberian hadiah ini salah, itu justru menjadi suatu hukuman. Kenapa kok seperti itu? Misalnya, muridnya, misalnya muridnya Bu Murtini. Nah, paling kusing itu hadiah yang kui-kui. Nah, akhirnya menimbulkan tidak termotivasi untuk teman-teman ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan manusia memiliki suatu tujuan. Jadi meskipun tujuannya itu betul atau salah menurut kita, tapi sebenarnya setiap orang bertindak melakukan sesuatu itu sebenarnya adalah memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi harapannya adalah ada motivasi intrinsik. Meskipun ini prosesnya adalah sangat lama. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tujuannya adalah ke arah situ. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, saat ini untuk Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kebetulan saat ini kita kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Kadang kita mengatakan, pokoknya semuanya merdeka. Tapi sebenarnya apa tuh merdeka itu? Menurut Bapak Pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi memang tidak lepas dari perintah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Contohnya, oh kok tidak ada Bu Sunarti ya? Oh ya mas, ayo dolanan, tidur dan sebagainya, misalnya seperti itu. Jadi itu berarti belum menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi ada guru ataupun tidak ada guru, saya melaksanakan tugas. Nah itu berarti sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapak Pendidikan kita. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi yang saya maksudkan bahwa hadiah itu bisa menjadi sebuah hukuman. Yang pertama adalah pengaruh anak jangka pendek dan jangka panjang. Akan mempengaruhi anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Jadi seperti tadi penghargaan bisa menghukum apabila pemberiannya tidak tepat. Nah kebetulan yang sering kita lakukan adalah pemberiannya tidak tepat karena di depan anak. Harapannya biar temannya yang lain termotivasi. Tapi ternyata belum tentu bahwa teman-temannya termotivasi. Banyak juga yang merasa tidak percaya diri, akhirnya menganggap dirinya tidak mampu. Yang mampu ya hanya itu saja. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi bisa mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif apabila pemberiannya tidak tepat. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kenapa kok bisa menurunkan kualitas? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada penghargaan, ya semangatnya menurun. Iya, oke. Terima kasih Pak. Jadi kalau tidak ada penghargaan, semangat bisa menurun sehingga kualitas motivasinya kembali ke motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah mungkin teman-temannya yang dia paling nanti yo itu saja, habis aku tak ngene ae. Nah itu bisa menurunkan kreativitas yang seharusnya semua bisa berpacu, tapi karena tahu bahwa itu nanti paling yang dikasih hadiah ya itu saja. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena ada iri, ada merasa aku ternyata kok nggak bisa terus ya, yang bisa itu saja, akhirnya merasa dirinya tidak bisa. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, jadi tidak di depan umum. Harapannya supaya tidak menimbulkan itu tadi yang lain, menurunkan kreativitas, kemudian menurunkan kreativitas, kemudian
beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, kalau misalnya memang ingin memberikan penghargaan supaya semuanya termotivasi, ya kita berikan secara bergantian supaya mereka semuanya merasa dihargai. Oh, ternyata itu saya dihargai oleh Bu Nurul, tidak pilih kasih. Jadi seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi pengakuannya secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ini sudah hal yang luar biasa. Meskipun kelihatannya hanya kecil, hanya rasa empati pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini bisa kita berikan penghargaan. Tapi yaitu bahwa diberikannya secara khusus atau pribadi. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, bisa ini adalah diberikan. Menurut saya ini adalah konsekuensi. Kita lihat untuk jawabannya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah hukuman. Memang antara konsekuensi dengan hukuman ini bedanya tipis sekali. Bedanya kalau hukuman itu adalah hal yang menyakitkan, tapi kalau konsekuensi itu karena ada kesepakatan sebelumnya. Kenapa nomor 1 ini merupakan hukuman? Karena 100 kali. Kemudian ini adalah hal yang menyakitkan karena tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah kategori hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada waktu COVID dulu ya, Bapak Ibu. Ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah konsekuensi karena tanggung jawab yang memang harus diselesaikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sedian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Nah, sama-sama nomor 2 sama nomor 7. Sama, kok yang satu hukuman, yang satu konsekuensi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Nggih, monggo Pak Sita. Mungkin ada kekaitan dengan apa tujuannya saat itu. Nggih. Kalau yang lari menggunakan masker 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nggih, terlambat hadir di sekolah. Nggih. Kan ada banyak hal yang mempengaruhi itu. Nggih. Bisa kalau sepeda motor atau transportnya tunggu atau gimana kan bisa. Nggih. Atau sebelumnya disuruh orang tua kemana bisa. Nggih. Kalau yang 7 lari di lapangan basket lapangan 2 kali karena terlambat itu main saatnya waktu itu kan olahraga. Oh iya, nggih. Iya, tujuannya olahraga harus di situ memang ya. Iya. Kalau nggak ada. Nggih. Terima kasih untuk Pak Suito, luar biasa. Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Iya, kalau yang bawah itu karena memang waktunya olahraga. Mungkin teman-temannya sudah lari, anak tersebut belum karena terlambat 10 menit. Jadi harus menggantikan 10 menit itu berarti kira-kira adalah 2 kali putaran. Terima kasih Bapak. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Bedanya kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi
Tidak, karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Sudah ada kesadaran dalam diri untuk melakukan. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi yang perlu kita hati-hati, saya sendiri mungkin kadang juga masih melakukan, yaitu membuat anak sakit fisik maupun hati, menghukum. Kadang ada rasa dendam, sudah aku sama dia dan sebagainya. Nah, ini kemudian kalau dikonsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya jangka waktu pendek saja tidak nyamannya, tetapi dia akan menyadari bahwa itu memang kesalahannya. Tidak ada dendam di hati. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian dalam hukuman ada paksaan, tapi kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang karena dihukum merasa takut dan sebagainya, akhirnya ada perasaan untuk menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman, konsep diri yang buruk, merasa dirinya buruk karena dihukum. Kemudian kalau konsekuensi ada konsep diri yang baik. Tak apa-apa, karena memang ini konsekuensi saya kalau melakukan hal tersebut. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, dalam jangka waktu tertentu, maka anak akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan biar tidak dihukum. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang menggambarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, dalam artian adalah tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ini adalah identitas gagal dan identitas sukses, yaitu untuk identitas gagalnya adalah berupa hukuman, sedangkan identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini perbedaannya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, sedangkan restitusi adalah korban mendapatkan ganti. Nanti kita bahas tentang restitusi. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan, yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan
tindakan. Jadi yang akan kita gali adalah pada karakternya. Kemudian kalau kita kan yang sering pada tindakannya. Jadi untuk restitusi itu. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi memberikan fokusnya adalah solusi, bukan masalahnya. Kadang kita kan lebih fokus pada masalah terlambatnya. Nah ini. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya bagaimana ini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya? Sebenarnya Bapak Ibu, anak yang berbuat salah itu juga mereka tidak nyaman dengan teman-temannya. Nah, harapannya dengan restitusi mereka meskipun berbuat salah, tetapi mereka kembali ke kelompoknya itu dengan nyaman. Nah, ini prosesnya adalah pada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi diharapkan sekarang ini adalah pada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Untuk melindungi diri. Tapi kadang kita kan dia tidak kena tilang dan sebagainya. Nah, ini kalau direstitusi harapannya adalah sudah ada kesadaran bahwa kita pakai helm itu adalah untuk melindungi diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini kondisi pada waktu COVID ini Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, dari peraturan kelas, mungkin nanti untuk proses membuatnya, mungkin kita sebagai wali kelas bisa dengan anak-anak. Yang di tengah itu adalah peraturan kelas Bapak Ibu. Peraturan kelas, dari peraturan kelas kita kupas, kemudian kita menjadikan keyakinan kelas. Ada kesepakatan sesama dalam satu kelas dengan teman-temannya, atau mungkin didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian setelah ada keyakinan kelas, harapannya adalah meluas menjadi lingkungan yang positif. Setelah menjadi lingkungan positif, maka akan menjadi budaya yang positif. Jadi seperti itu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Monggo, kanan atau kiri? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kanan atau kiri? Yang sebelah kiri adalah kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran, tertib. Sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang keyakinan kelas, kebetulan kalau di situ ada sama-sama namanya kesepakatan kelas. Yang ini? Ini. Khususnya enggak kelihatan. Yang dulu. Yang putih atau yang hijau? Yang hijau. Yang itu. Bagaimana? Yang itu dari keyakinan. Dari situ menjadi keyakinan. Gini. Untuk keyakinan, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar.
yang putih Farhan? Yang putih. Karena kalau yang hijau, kenapa bukan yang hijau? Karena yang hijau ini adalah masuk pada peraturan, sedangkan yang putih itu adalah masuk pada keyakinan, merupakan satu kesepakatan. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang dimunculkan apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikannya apa nih? Menurut mungkin disiplin. Yang kedua mungkin bisa dibacakan Bu Nining. Membantu orang lain. Nilai kebajikannya berbuat baik. Yang ketiga, Burus, Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. disiplin. Nomor 4, Bu Narti, nilai kebajikannya saling menyayangi. Nomor 5, Bu Ratna, Menggunakan narkoba, nilai yang muncul menyayangi diri sendiri. menyayangi diri sendiri. Bu Murtini, Bergantian untuk menunggu giliran. Nilai yang muncul adalah menghargai waktu. menghargai waktu. 7, Bu Titi, Gunakan masker, disiplin. disiplin. 8, Bu Eni, kelihatan Bu Eni, Jangan berlari di kelas atau koridor. nilai kebajikannya Peduli pada orang lain. Ini apa uang? tidak mengganggu, tidak ketertiban. Baik, kita kupas nih Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Kok bisa menghormati orang lain? Karena pada waktu ketika Bapak Ibu guru sudah menjelaskan, kemudian baru datang, kan juga akan mengganggu untuk teman-temannya belajar tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kaitannya adalah nilai kebajikannya adalah untuk menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker, yaitu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini adalah kaitannya dengan keselamatan dan keamanan. Nah, ini kita akan mengupas berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentunya kita sudah bisa memahami untuk kebutuhan ini. Tadi sudah sempat saya cuplik di depan, yaitu kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi ini adalah kebutuhan. Apabila dari 5 kebutuhan ini sebenarnya bukan anak-anak saja ya Bapak Ibu, untuk kita juga. Jadi kalau dari kita ada 5 kebutuhan itu salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan perilaku yang menyimpang, yang berbeda dengan temannya. Karena itu kita butuh juga kesenangan, kebebasan, juga penguasaan. Jadi ada di
sebagai teman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini tidak hanya di rumah tapi di sekolah dengan teman-temannya. Karena itu kita kadang sering healing dengan bareng itu dalam rangka untuk kesenangan juga. Masih kirim penjajah nih. Kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah di sini Bapak Ibu kita akan mencoba untuk introspeksi diri. Posisi kita ini saat ini berada di mana? Ya, gitu. 5 posisi kontrol, di mana motivasinya ini ada identitas, untuk identitasnya ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses, yaitu kaitannya dengan kontrol diri. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang pada diri kita. Yang pertama itu adalah kita sebagai guru, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita juga sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Yang kelima adalah kita sebagai manajer. Mari kita kupas Bapak Ibu, posisi kita ini berada di posisi di mana? Guru berdua, yaitu kalau menghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk. Insya Allah sekarang tidak ada nih Bapak Ibu, kita tidak ada yang seperti itu. Menyakiti, menyindir. Nah, ini masih ada kadang-kadang. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, padahal saya itu kurang apa sama kamu dan sebagainya. Ini akan membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah mungkin ada nih Bapak Ibu kita kalau pada waktu ada masalah dengan anak-anak kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pernah? Atau mungkin kita sebagai wali kelas untuk anak, karena rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita, kadang kita lupa bahwa kita menanamkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Kalau kita sebagai teman, kalau seperti biasa nggak apa-apa. Kalau pada posisi anak tidak bermasalah. Tapi kalau pada waktu anak bermasalah, harapannya ini tidak. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian menyangkal, juga bisa berbohong. Karena biar apa? Bukan biar tidak. Saya kok nggak enak juga, kasihan dan sebagainya. Kemudian kalau teman itu ada ketergantungan karena selalu kita bantu. Kemudian pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau manajer maka akan menguatkan pribadi. Jadi kalau manajer bisa menguatkan pribadi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum murid meletakkan guru di dunia luar, di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena yang selalu membela. Kemudian kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ini jangka panjangnya seperti ini. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita sebagai penghukum, murid sebenarnya seperti itu dalam hatinya. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, murid akan maafkan saya dan sebagainya, karena dia merasa bersalah. Kemudian kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, karena sudah istilah rigid nih, mengandalkan bahwa guruku ini temanku, jadi nanti kalau ada masalah selalu membantu saya. Ternyata, nah akhirnya akan
menimbulkan seperti itu. Kemudian pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, yaitu kalau penghukum mengulangi kesalahan. Kadang kalau terlambat itu anak-anak, misalnya saya pikir Jumat kemarin kan sudah terlambat, kok terlambat lagi. Nah, bisa jadi karena mengulangi kesalahan. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, maka dampak pada murid merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman maka akan lemah, tidak mandiri, serta tergantung pada kita. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dipantau, oh iya, kalau nggak saya dapat sanksi ya nanti saya mendapatkan hadiah. Jadi seperti itu. Kemudian kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ini dampak kita berada di posisi yang mana. Kemudian pernyataan siapa yang mengontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, 5 posisi kontrol ini kira-kira berada di mana? Monggo Bapak Ibu. Yang nanti belum tertelan. masih mengulang Antara penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Nomor 1 kira-kira bagaimana Bapak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kita simpan dulu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, nomor 3 teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nomor 4 pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nomor 5 manajer. Ingatnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat kesalahan. Pemantau. Monggo Pak Nanang. pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Jadi pemantau tadi ibaratnya mendapatkan hadiah atau hukuman. Sehingga kalau stiker ini adalah pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, terima kasih. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah sebagai penghukum. Memang agak rancung ya Bapak Ibu untuk memaknai. Nah, ini bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer memperbaiki. Nah, posisi kita itu kadang masih bergerak di antaranya. Jadi tidak secara keseluruhan adalah berada pada peraturan pemantau, tetapi kadang juga berada pada nilai-nilai manajer. Sehingga posisi kita ini ada di tengah-tengah, belum bisa secara keseluruhan. Lanjut adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu untuk segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi identitas diri siswa kita stabilkan dulu. Ini kaitannya adalah apabila
Nah, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kita mendukung, tetapi kadang anak yang melakukan kesalahan itu kan sudah takut duluan. Nah, biar mereka stabil dulu kondisinya, sehingga seakan-akan kita mendukung mereka. Gak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Biar nanti muncul kenapa dia berbuat kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti itu. Kadang kan kita langsung gitu. Harapannya dengan cara itu. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi mengapa kamu melakukan kesalahan itu? Adakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, setelah itu kita arahkan apa toh nilai-nilai yang sudah kita sepakati, sehingga mereka akan punya kesadaran diri. Oh iya, saya melanggar ini dan sebagainya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi biar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya membimbing, mendampingi mereka. Masalah dari mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi fokusnya adalah pada solusi. Nah, ini contoh untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, misalnya seperti ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah dalam rangka untuk menstabilkan identitas, supaya mereka tidak merasa takut bahwa karena sudah melakukan kesalahan. Lanjut, validasi kebutuhan. Di sini misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi itu bisa saja misalnya terlambat, daripada saya terlambat hukum, mending saya bolos sekalian, misalnya saja seperti itu. Nah, ini dalam rangka validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi ditambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya saja ada kejadian yang memukul temannya karena emosional dan sebagainya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Kemudian lanjut adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah segitiga untuk penyelesaian masalah. Harapannya mereka nanti akan memunculkan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Kalau pas kita langsung sebelum saya tutup ada refleksi ya Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari hasil hari ini? Mungkin bisa untuk refleksi. Monggo Bapak Ibu yang mewakili. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya
waktunya. Setelah saya mengikuti apa namanya nih Bu? Diseminasi gaya musiknya. Rapat diseminasi ini saya mungkin dapat saya simpulkan, mungkin untuk ibu guru atau Pak yang lain mungkin beda ya. Kalau untuk saya ini kaitannya dengan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah ini. Setelah dari awal sampai akhir saya dapat mengambil kesimpulan bahwa dari diseminasi ini ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana cara menyampaikan informasi kepada siswa tentang kedisiplinan, tentang apa tadi itu, tentang tata tertib, tentang mungkin ada apa restitusi tadi, konsekuensi, tindakan, atau mungkin tentang hukuman yang tepat untuk siswa-siswa kita. Dapat apa namanya ditambahkan tentang manfaat lain ya, manfaat lain kepada siswa di sini sebagai objeknya mungkin bisa meningkatkan tentang prestasi anak, kemudian kedisiplinan mungkin, kemudian nilai juga, kemudian tentang ketaatan dan kepatuhan pada peraturan yang ada di sekolah ini. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan Bu, mohon maaf kalau salah-salah kata. Atau Nur. Salah tidak, karena ini adalah refleksi pada Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ada yang lain, nomor 1 mungkin ada yang menambahkan. Kalau tidak ada, lanjut nomor 2 nih Bapak Ibu. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Monggo. Terima kasih Bu Tias. Saya ingin sedikit saja perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tadi sudah disampaikan sangat luar biasa sekali oleh Bu Tias, dan perasaan yang saya dapatkan setelah mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Tias tadi, bahwa makna disiplin tadi adalah belajar. Jadi disiplin tidak bisa kita terapkan, munculkan secara paksaan, tetapi disiplin ini bisa dibangun melalui belajar dan belajar dari setiap peristiwa yang terjadi ataupun segala sesuatu yang kita alami akan menjadi pembelajaran bagi kita yang nantinya akan bisa mendorong untuk memunculkan sikap disiplin. Dan disiplin ini bisa dibangun utamanya adalah dari motivasi intrinsik, karena kedisiplinan ini bisa terwujud dengan baik kalau motivasi itu terbangun dari diri seorang individu. Kalau ekstrinsik nanti sifatnya hanya akan sementara, tetapi kalau disiplin ini terbangun dari motivasi intrinsik, maka akan menjadi budaya positif yang dimiliki oleh anak, dan itu jika diterapkan di sekolah maka akan menjadi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Monggo untuk nomor 3. Oh, sebenarnya kalian ngetes mati nopo boleh. Sampai yang terlanjur mendikan itu. Saya mau. Untuk nomor 1 dan 2 luar biasa sudah. Pulau nomor 3, peran ngomong seperti apakah yang saya lakukan selama ini? Berdasarkan pemapar panjenengan dari awal sampai sekian waktu, kalau menurut saya peran ngomong itu nanti cenderung ke semacam Cek terus soalnya mati. semacam coaching, Pak, menurut saya ini.
Jadi kita itu istilahnya among itu mendampingi dari permasalahan sampai nanti ada proses dan tidak lanjut serta akibatnya yang ditimbulkan setelah ada tidak lanjut seperti itu. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin ada teman yang lain? Mungkin ada yang lain untuk peran amongnya dari 5 tadi sebagai apa? Untuk menghukum, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau sama manajer. Ini mungkin bisa refleksi sebagai apa saat ini yang sudah dilakukan? Pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer. Penghukum tidak apa-apa ya kalau mungkin bersalah ya sesekali. Penghukum sesekali. Atau mungkin sudah sampai pada manajer. Sudah. Manajer. Ya, harapannya memang kita dihadapkan untuk bisa sampai sebagai manajer. Terima kasih untuk Bapak Ibu hari ini. Jadi harapannya dengan saya diseminasi budaya positif pada pagi hari ini, yaitu bisa mengubah paradigma kita yang mana yang mungkin dari penghukum, kemudian mungkin juga membuat merasa bersalah, maka harapannya adalah terakhir kita bisa menjadi pada posisi adalah sebagai manajer dengan melakukan penyelesaian masalah, yaitu dengan metode restitusi segitiga restitusi. Jadi itu harapannya pembahasan hari ini bermanfaat, kemudian juga bermanfaat untuk anak dan didik kita, untuk kebahagiaan dan keselamatan anak-anak didik kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini, pemaparan dari Ibu Tias, diseminasi tentang budaya positif yang merupakan salah satu tema pembelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak. Insya Allah nanti ini akan sangat berguna bagi panjenengan semua, bagi kita semuanya, karena tentunya budaya positif itu adalah hal yang tentunya harus kita lakukan, kita laksanakan, dan kita implementasikan di kelas kita. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Cukup itu. Kalau tidak, karena hari ini juga kebetulan hari Jumat. Sekali lagi saya mewakili Ibu Tias mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan, dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.